Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Desain dan Simulasi Relay Diferensial sebagai pengaman trafo 150 kV per 70 kV 60 MV ampere di gardu induk banaran berbasis fuzzy logic controller. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ian Erikson, mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini. Transformator adalah unsur utama dan merupakan rantai terpenting dalam penyaluran dan distribusi energi listrik. Maka sistem pengaman terhadap transformator yang sering mengalami gangguan internal perlu diperhatikan dan diperlukan pengaman utama untuk transformator, yaitu relay diferensial. Nah, di dalam penelitian ini, relay diferensial ini akan diatur menggunakan fuzzy logic sehingga dapat bekerja dengan cepat atau respon dari relay ini lebih cepat. Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan handal, fast response, selektivitas tinggi untuk pengaman relay diferensial berdasarkan tanggapan sistem fuzzy logic controller terhadap beberapa percobaan gangguan yang diberikan. Manfaat dari penelitian. Yang pertama, kita dapat mengetahui kelemahan dari pengaman trafo. Yang kedua, mengetahui gangguan yang terjadi pada pengaman trafo. Yang ketiga, mengetahui prinsip kerja relay diferensial. Yang keempat, mengetahui fungsi dari penggunaan fuzzy logic controller pada pengaman trafo. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan dari penelitian ini. Pada transformator, sering mengalami gangguan internal, sehingga diperlukan pengaman utama atau main protection untuk transformator, yaitu relay diferensial, sehingga dapat mengisolasi gangguan internal secepat mungkin tanpa mengakibatkan kerusakan yang lebih lanjut. Dan juga, fuzzy logic controller di sini digunakan agar dapat membuat pengaman trafo itu lebih cepat dalam memberikan respon ketika terjadi gangguan. Selanjutnya, desain relay diferensial berbasis fuzzy logic. Metode fuzzy yang digunakan adalah metode Mamdani. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Jika X1 adalah A1 dan Xn adalah An, maka Y adalah B. Selanjutnya, ini merupakan gambar atau blok diagram dari rencana desain. Arus yang berasal dari sisi primer atau daerah ini, daerah 1, dan sisi sekunder trafo dihitung dahulu. Nilai efektifnya atau nilai RMS dengan menggunakan blok signal RMS, sehingga didapat nilai IRMS yang nantinya akan digunakan sebagai masukan perhitungan, yaitu A sebagai besaran arus sisi primer CT1 dan B sebagai besaran arus sisi sekunder CT2. Kemudian A dan B ini dikalkulasikan dengan komponen masukan lain untuk mendapatkan nilai X dan Y yang merupakan arus kerja diferensial yang akan dibandingkan. Kemudian gambar berikut ini merupakan hasil dari pengujian nilai beban ini saat kondisi normal. Berikutnya, ini adalah gambar prinsip kerja relay diferensial. Jika relay diferensial dipasang sebagai proteksi suatu peralatan dan terjadi gangguan di daerah pengamannya, maka relay diferensial harus bekerja seperti terlihat pada gambar ini. Pada saat
CT1 mengalir arus I1, maka pada CT2 tidak ada arus yang mengalir, atau I2 di sini sama dengan 0. Ini disebabkan karena arus gangguan yang mengalir pada titik gangguan, sehingga pada CT2 tidak ada arus yang mengalir. Maka di sisi sekunder CT2 tidak ada arus yang mengalir, yang mengakibatkan I1 tidak sama dengan I2, sehingga relay diferensial bekerja. Berikutnya ini merupakan grafik batas kerja relay diferensial. Pada grafik ini menjelaskan bahwa yang mana IOP adalah arus operasi dalam satuan persen, presentasi relay diferensial atau input ketidaksamaan arus, dan time delay sebagai outputan dari presentasi relay diferensial. Dari hasil grafik, nilainya diinputkan pada simulasi sebagai variabel time delay untuk memberikan sinyal trip pada PMT. Selanjutnya, fusifikasi. Perencanaan pengendali logika fuzzy ketika dalam usaha untuk meminimalisir suatu gangguan, sistem diperlukan reaksi yang sangat cepat dalam membuat sistem bekerja. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan suatu kendali otomatis sebagai penunjang perbaikan sistem tenaga listrik. Dalam penelitian ini terdapat pengaturan parameter yang berguna untuk mengatur kondisi awal trafo pada saat simulasi dijalankan, berdasarkan beban yang ada pada sistem yang dimodelkan, sesuai metode pengembangan sistem fusi. Fusifikasi langkah awal merancang desain sistem pengaman ini, karena sudah memiliki input yaitu perbedaan CT1 dan CT2, dan output presentasi relay diferensial. Kemudian tinggal menentukan fungsi keanggotaan untuk mempresentasikan masukan dan keluaran dalam bentuk fuzzy set. Pada pengendali ini, representasi fuzzy dalam bentuk variabel linguistik untuk masukan IP dan IS adalah kecil, sedang, dan besar. Sedangkan representasi untuk keluaran IO adalah no trip, normal, dan trip. FLC memiliki dua inputan, yaitu arus primer IS dan arus sekunder IP, serta memiliki satu output. Masing-masing inputan memiliki tiga membership function, yaitu kecil, sedang, besar. Sedangkan untuk output yaitu no trip, normal, dan trip. Berikut ini merupakan gambar dari implementasi desain membership function. Ini merupakan gambar input dan ini merupakan gambar output. Terlihat di sini kecil, sedang, besar. Ini merupakan membership function. Selanjutnya adalah rule base. Rule ini dibuat dengan dasar karakteristik CT relay diferensial yang mana dalam operasinya bahwa dalam keadaan normal atau terjadi gangguan di luar daerah pengamannya, arus pada relay sama dengan 0. Karena itu, kemungkinan salah kerja dari relay diferensial dapat terjadi. Arus yang dapat menyebabkan relay salah kerja tersebut dinamakan arus ketidakseimbangan. Bila suatu arus yang besar mengalir melalui suatu trafo arus, maka arus pada terminal sekunder tidak lagi linear, yang mana ketidakseimbangan tersebut bernilai 30% terhadap arus primer. Di sini menggunakan 12 rule base ya. Bisa dilihat seperti di sini. Jika IP adalah kecil dan IS adalah kecil, maka IO tidak trip, dan seterusnya. Ini bisa dibaca, bisa dimengerti juga sendiri. Selanjutnya masuk ke proses defusifikasi. Defusifikasi merupakan proses untuk mengkonversi
dari himpunan fuzzy menjadi himpunan crisp yang akan diterapkan menjadi sinyal kendali. Metode yang digunakan untuk defusifikasi pada desain ini yaitu metode centroid atau disebut juga sebagai metode pusat area, di mana hasil dari defusifikasinya adalah titik pusat dari fungsi keanggotaannya. Bisa dilihat blok diagram berikut ini. Ini merupakan bentuk dari proses defusifikasi, mulai dari start, kemudian gangguan. Ini presentasi relay diferensial melebihi berapa persen, kemudian kendali logika fuzzy aktif memberikan sinyal trade, kemudian selesai. Berikutnya rangkaian simulasi dengan menggunakan MATLAB. Ini merupakan gambar simulasinya. Dalam gambar ini menjelaskan bahwa komponen utama dari rangkaian ini adalah sumber tenaga, trafo tenaga, 2 CT circuit breaker, dan blok model relay berbasis fuzzy logic controller. Simulasi ini dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu kondisi normal dan gangguan. Berikut ini adalah merupakan hasil dari simulasi yang sebelumnya. Pada grafik ini menunjukkan bahwa ketika pengujian simulasi dijalankan dalam kondisi normal, menunjukkan arus dari RST ini sama. Kemudian gambar berikut ini merupakan hasil dari pengujian nilai beban. Ini saat kondisi normal. Di dalam penelitian ini juga dilakukan pengujian pada kondisi gangguan atau dilakukan uji coba pada saat gangguan. Dan gangguan yang dimungkinkan terjadi pada suatu trafo adalah gangguan hubung singkat yang disebabkan oleh banyak faktor, sehingga mengakibatkan penyaluran energi listrik menjadi terhambat. Gangguan hubung singkat yang akan diuji adalah gangguan hubung singkat antar fasa. Kemudian relay diferensial akan disimulasikan pada fuzzy logic controller di MATLAB. Akan tetapi sebelum melakukan simulasi ini, di Simulink MATLAB, parameter yang telah didapat dari gardu induk banaran terlebih dahulu dimasukkan ke parameter seperti parameter sumber, trafo, dan beban. Seperti pada penjelasan sebelumnya yang mana jika kondisi normal, sistem memberikan sinyal 0, dan sedangkan dalam kondisi gangguan, sistem bekerja dengan memberikan nilai logika 1, menandakan bahwa relay bekerja karena dalam kondisi gangguan. Kemudian berikut ini adalah grafik dari arus saat terjadi gangguan. Di titik atau di waktu 0,6 detik terjadi gangguan. Setelah satu detik, maka arus akan atau relay dari pengaman transformator langsung mentripkan atau memberikan sinyal ke PMT untuk mentripkan arus, sehingga arus di sini bernilai 0. Berikut ini adalah data-data saat terjadi gangguan. Kemudian ini merupakan hasil dari arus RMS saat terjadi hubung singkat. Di detik 0,6 terjadi lonjakan. Dan ini arus atau gambar di samping ini merupakan arus instantaneous. Dari gambar ini memperlihatkan bahwa saat ada gangguan pada detik 0,6, arus melonjak tajam. Karena arus primer dan sekunder nilai selisih perbedaannya lebih dari 30%, sehingga terjadi lonjakan arus. Maka di dalam
simulasi ini, fuzzy logic controller akan memerintahkan CB trip setelah 0,1 second atau detik, sehingga pada detik 0,7 CB trip dan arus turun menjadi 0 ampere. Pengujian juga dilakukan dengan skenario bila selisih perbedaan arus antara sisi primer dan sekunder bertambah besar. Selisih arus yang lebih besar harus membuat relay semakin cepat bekerja untuk mengurangi dampak kerusakan. Nah, berikut ini merupakan data hasil dari pengujian. Dari hasil pengujian simulasi menunjukkan bahwa fuzzy bekerja dengan tepat sesuai dengan setting, sehingga ketika terjadi gangguan pada relay diferensial akan aktif dengan setting momen instan atau segera membackup sehingga transformator tidak terlalu lama merasakan arus gangguan dan juga gangguan tidak menyebar ke daerah kerja transformator lainnya. Berikutnya ini merupakan grafik perbandingan kurva simulasi dan perhitungan. Kurva perbandingan waktu kerja relay diferensial antara hasil perhitungan dan simulasi. Kurva berwarna hitam adalah hasil regresi data perhitungan, sedangkan untuk yang warna biru adalah regresi data hasil simulasi. Akurasi respon dan ketidaksamaan arus dari hasil perhitungan dan simulasi yang dibuat memiliki sifat yang identik dan mirip. Pergeseran nilai yang terjadi antara perhitungan warna hitam atau yang garis warna hitam dan simulasi yang warna biru. Hal ini disebabkan karena besar nilai hubung singkat. Hal-hal yang dapat dipelajari dari jurnal ini yaitu transformator, di mana transformator berfungsi sebagai komponen utama dalam pendistribusian energi listrik. Kemudian dalam pendistribusian biasanya mengalami gangguan. Nah, relay diferensial lah yang berfungsi untuk menjadi pengaman transformator tersebut. Kemudian ditambahkan fuzzy logic. Fuzzy logic di sini berfungsi untuk mempercepat kerja dari relay diferensial, sehingga kerusakan yang diakibatkan dari gangguan tidak menyebar atau secara luas kerusakannya dapat dikurangi. Kemudian berikutnya merupakan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa desain relay diferensial berbasis fuzzy logic mampu mengidentifikasi gangguan yang terjadi pada transformator dengan tepat dan cepat sehingga dapat mengurangi dampak kerusakan yang terjadi di daerah transformator. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada penjelasan dari saya yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi karena di sini kita sama-sama belajar dan saya juga belum terlalu paham tentang fuzzy logic ini. Sekian dan terima kasih. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin melihat jurnal yang saya bawakan ini bisa saja langsung mengklik link yang sudah saya terakan di sini. Terima kasih.